tergantung yang mereka lihat siapa yang kira-kira sesuai gitu. Jadi resume kita harus stand out, harus beda dengan yang lain-lainnya, harus nggak seperti average gitu ya. Jadi Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin Indo di Toronto, dan setelah sekian lama nih gua nggak melakukan podcast seperti ini ya. Dan kali ini gua akan melakukan lagi dengan pesan yang akan sangat bermanfaat bagi banyak orang ya, yaitu berkaitan dengan bekerja di Kanada. Nah, untuk bekerja di Kanada, kita tentu saja di awal-awal harus memerlukan sebuah senjata yang sangat penting. Nah, kira-kira apa tuh teman-teman? Tahu nggak? Nah, tentu saja kita membutuhkan sebuah resume atau atau kalau di Indonesia bilangnya lamaran pekerjaan yang sangat baik ya, supaya bisa impress dari rekruternya. Nah, di Kanada ini tentu saja beda formatnya dengan di Indonesia, dan kita mau kupas lebih dalam dengan seorang yang cukup ahli di bidangnya ya. Tapi sebelum itu guys, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan bantu sebarkan ya, karena siapa tahu banyak teman-teman lain yang membutuhkan informasi ini. Dan untuk mempersingkat waktu, gue minta tolong untuk bintang tamu kita memperkenalkan diri. Ya, silakan. thank you ya Darwin, thank you udah diajak buat ikut bicara ya di channelnya Darwin nih. Thank you banget, semoga bisa membantu teman-teman lain yang akan mencari pekerjaan, baik yang dari Indonesia atau yang sekarang sudah di Kanada atau di manapun juga ya. Mungkin aku bisa share screen aku ya. Nama saya Raymond. Saya ada beberapa slide buat membantu sedikit memperkenalkan diri saya lagi gitu ya. Topik hari ini mungkin mau fokus ke Canadian versus Indonesian resume. Jadi untuk memulai ya, mungkin sedikit introduction. And Darwin kalau mau nanya in between, feel free aja ya untuk cut dan nanya in between-nya atau. Jadi saya sebelum ke Kanada, education saya, bachelor saya itu dari Singapura, dari Nanyang Technological University. Lalu setelah kerja di Singapura sekitar 4 tahun, baru migrate ke Kanada dengan status PR pada saat itu. Ya, jadi selama saya bekerja, selama karir saya sekitar 10 plus years terakhir, saya udah bekerja di 4 negara ya. Pertama dari Singapura, terus pindah ke Kanada, terus sempat setahun di Indonesia lagi, sebelum kembali lagi ke Kanada. Dan ada juga beberapa job assignment yang di US, serve beberapa klien di US. Jadi total sudah bekerja di 4 negara. Roles-nya juga beda-beda. Saya mulai dari engineering, karena studi saya pada saat itu engineering, tapi sempat juga bekerja sebagai management consultant di McKinsey & Company. Setelah itu pindah lagi menjadi yang saya sebut sebagai internal consultant. Jadi dalam arti spesialis yang melihat ke proses dan bagaimana mengimprove proses dalam sebuah company dan lain-lain sebagainya ya. Jadi di bawah saya itu sekarang posisi saya sekarang supply chain management specialist di Enbridge. Enbridge itu adalah sebuah energy atau pipeline company di Kanada dan juga di US. Saya juga seperti tadi Darwin sudah mention sedikit, saya juga career coach untuk membantu teman-teman, klien-klien yang mau mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan. Saya juga entrepreneur atau side hustler, jadi saya ada full-time job, tapi on the side juga suka membuat bisnis gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu introduction-nya. Kalau mau ditunjukkan dari segi timeline, jadi yang sudah saya sampaikan barusan. Jadi 2008 saya lulus dari Singapura, bachelor S1. 2012 saya pindah ke Kanada pertama kali. Jadi saya akan membahas lebih jelas lagi ceritanya seperti apa sih pada 2012 ini, karena itu pertama kalinya saya mencoba mencari pekerjaan di negara yang baru. Lalu setelah itu belakang ada sempat ke Indonesia lagi, sempat kembali ke Kanada lagi tahun 2017 ya. Jadi kalau mau lihat lebih dalam lagi yang pada saat tahun 2012 ini,
begini kurang lebih situasinya ya. First job search in Canada. Iya. Jadi saya landed di Calgary sebagai PR 2012. Situasi saat itu oil and gas lagi booming di Calgary, Alberta. Tapi ada beberapa hal yang menjadi challenge gitu ya buat bisa mudah mendapatkan pekerjaan sebagai seorang imigran. Yang pertama, saya nggak ada Canadian qualification, jadi degree atau sertifikasi dari Kanada tidak ada ya. Yang kedua, tidak ada Canadian experience. Dua hal ini kebanyakan employer bakal melihat gitu, apakah seorang calon employee atau pegawai mempunyai Canadian qualification dan Canadian job experience. Ini dua hal yang saya tidak ada. Yang ketiga, small network ya, dalam arti belum kenal banyak orang. Ya, emang ada beberapa orang Indonesia, tapi cukup sedikit di Calgary, dan belum kenal profesional-profesional lain yang dari Kanada gitu ya. Jadi ini 3 challenge-nya. Iya, betul. Tapi ternyata saya bisa dapat pekerjaan dalam di 3 bulan pertama sejak mendarat gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya, ini yang saya mau share, semoga bisa membantu teman-teman ya. Jadi kalau sebelum lebih dalam lagi, mungkin kalau saya bisa summarize sebagai 4 key tips ini ya. Yang pertama, find a good job fit gitu ya. Dalam arti apa yang kita miliki ini berlaku buat seperti saya yang sudah ada experience pekerjaan ataupun yang baru lulus gitu ya, cari suatu good job fit gitu ya, dalam arti job market itu apa sih yang dibutuhkan di job market pada saat itu kan. Contohnya dalam kasus saya adalah oil and gas lagi booming, mereka cari pegawai, role seperti apa atau posisi-posisi seperti apa yang dibutuhkan market pada saat itu ya. Yang kedua, leverage your strength. Dalam arti kita mesti melihat ke diri kita apa sih sebenarnya experience yang valuable, yang berguna buat calon employer kita, gitu ya. Dan kalau dua ini matching, apa ya? Jadi supply demand gitu, apa yang dibutuhkan industri dan apa yang kita miliki matching, di situ kita ada chance lebih besar buat bisa mendapatkan pekerjaan, gitu ya. Betul. Yang nomor 2 itu networking. Nah, kebanyakan orang masih tradisional caranya mereka lihat posisi online, mereka apply, submit, terus nunggu jawaban. Kadang-kadang ada jawaban, kadang-kadang nggak ada jawaban. Itu bukan cara yang terbaik gitu ya. Ada cara yang lebih baik lagi supaya chance kita buat bisa dipanggil interview, which is the next step, itu lebih tinggi adalah dengan cara networking. Nah, networking itu apa? Tadi kalau kita lihat sebelumnya, network saya kecil, ya, tapi itu bisa dimulai dari situ. Nomor 1 ya, walaupun network kecil, kita bisa kenalan dengan orang-orang yang sudah ada di Kanada atau di industri lebih lama. Terus siapa tahu bisa dikenalkan dengan teman-teman mereka yang mungkin lebih cocok. Kita mulai perluas network kita, itu nomor 1. Nomor 2, networking juga bisa dengan orang-orang yang sama sekali nggak ada yang kenal. Kita sama sekali totally baru gitu ya, atau cold network ya. Caranya macam-macam. Contohnya bisa dengan waktu itu saya datang ke career fair. Nah, career fair banyak employer, semua ngumpul di satu tempat, right? Tapi kita nggak kenal semua. Nah, kita make an effort buat kenalan dengan orang-orang di situ. Gitu. Jadi saya siapa, mencari pekerjaan apa, atau background saya apa, terus tanya juga yang sana itu siapa, kerjaannya seperti apa, dan lain-lain. Kita mencoba membuat koneksi, kenalan, mungkin minta nomor telepon, atau minta email, dan lain-lain. Kita perluas network kita dengan orang-orang yang baru ini. Gitu. Nanti kita bisa ada yang namanya informational interview, atau coffee chat, dalam arti, kita udah kenalan waktu itu, bisa nggak kita ketemu buat ngopi, buat ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Dari situ kadang-kadang ujungnya macam-macam. Bisa jadi dia mau refer kita buat apply di company mereka, atau kalau misalnya belum ada posisi yang cukup, mereka bisa atau yang sesuai, belum ada posisi yang sesuai, mereka bisa kenalkan dengan orang yang lain, atau ya kita keep in touch aja gitu. Mungkin sekarang belum ada posisi yang sesuai, tapi 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, kalau ada posisi yang sesuai, mungkin dia bisa ingat kita, dan kita bisa
ditawarkan pekerjaan atau kesempatan buat apply gitu contohnya ya. Betul. Itu nomor 2. Yang ketiga yang mungkin kita bakal bahas lebih dalam lagi Sorry di sesi. Raymond, Ya. yang mengenai networking ya. Ada satu hal lagi yang mungkin kamu udah mention atau belum ya tadi ya. Saat ini kan kita di zaman sosial media ya, di Betul. mana ada LinkedIn, ada Facebook gitu ya, di mana kita juga bisa connect dengan banyak recruiter ya. Menurut Raymond gimana tuh LinkedIn itu? Nah, itu good question banget ya. Ya tadi belum saya mention, tapi I think that's a really good point buat didalemin lebih lanjut ya. So nomor 1 yang tadi Darwin bilang, platform LinkedIn itu sekarang ini bagus sekali ya dibanding dulu-dulu. Dari dulu juga sudah bagus, tapi sekarang makin bagus, orang makin aktif di LinkedIn. Jadi bener banget yang Darwin bilang, kita bisa pakai LinkedIn buat kenalan sama orang, right? Kenalan sama orangnya siapa? Tadi Darwin mention recruiter, itu nomor 1, betul. Nomor 2, kita juga bisa kenalan langsung dengan hiring manager. Ini sebenarnya yang biasanya yang kita salah kaprah itu, kita recruiter, tapi yang sebenarnya yang membuat final decision adalah hiring manager. Gitu. Betul. Jadi kalau kita bisa ketemu hiring manager, itu bagus sekali. Bagus ya. Nah, tapi kadang-kadang hiring manager juga sibuk gitu kan, namanya juga manager gitu ya. Kadang-kadang apalagi kalau posisi makin tinggi, makin sulit. Kadang-kadang kita juga bisa networking dengan calon kolega kita gitu. Jadi yang posisinya sama, mungkin nanti jadi tim yang sama. Kadang-kadang mereka tahu, oh kita memang cari orang lagi tim kita. Jadi kita mau kalau emang ada yang kira-kira profilnya sesuai, ya mereka mau open buat ngobrol gitu. Nah, mungkin tadi Darwin mention mengenai masa-masa sekarang gitu. Terutama sejak pandemi gitu ya, COVID segala macam. Orang juga lebih open buat ketemu via Zoom. Gitu ya. Oh iya, betul. Jadi itu seperti kita saat ini ya. Seperti kita saat ini, betul. Di Toronto, di Calgary juga nggak masalah gitu. Betul. Jadi nggak perlu ketemu langsung ngopi atau ngobrol-ngobrol in person, cari waktu yang pas, terus cari waktu yang pas sih tetap perlu ya, cuman dalam arti nggak perlu cari tempatnya segala macam, cukup lewat Zoom aja gitu ya. Zoom juga free ya, kita nggak perlu bayar biasanya kalau buat free user. So kita bisa dengan lebih mudah gitu buat ketemu dengan orang pada saat ini sebenarnya. Iya, betul. Oke, thanks banget buat questionnya tuh ya, buat lebih detail lagi jadinya. Menarik. Iya, oke. Boleh lanjutkan. Oke. So nomor 3 yang optimize your resume, dalam arti ini yang mungkin kita bakal lebih bahas lebih lanjut di sesi ini ya. Resume seperti apa sih yang lebih bisa increase our chance buat dipanggil buat interview, karena at the end of the day resume itu tujuannya cuma buat itu kan, buat dipanggil interview. Betul. Right? Kita nggak ada yang submit resume langsung besoknya di-hire dibilang gitu ya. nggak ada, atau jarang sekali lah, gue nggak tahu. Mungkin ada, cuma unlikely lah. Pasti mereka cuma mau lihat resume ini, oh orang ini menarik nih, kayaknya cocok nih. Yuk kita panggil interview, kita ngobrol lebih lanjut. Nah, which is point yang keempat tadi, ya kalau dipanggil interview, make sure interviewnya kita do our best, well prepare, sehingga kita bisa di-hire gitu ya. Tapi kita nggak bakal bahas terlalu banyak soal interview, kita mau bahas fokusnya ke resume. Nah, cerita saya ini lebih lanjut lagi, kalau teman-teman ada yang follow atau lihat LinkedIn profile saya, di bagian featured ini saya ada tulis blog post yang mungkin menjelaskan lebih jelas lagi cerita saya seperti apa gitu ya. Jadi kalau ada yang tertarik bisa lihat di situ. Oke. Sip ya. Oke, sekarang kita ke topik selanjutnya ya. So, what makes a good resume? Bikin resume seperti apa yang bagus gitu ya buat dipakai di Kanada ini. Betul. Jadi kuncinya sih seperti ini. Seperti tadi saya bilang bahwa resume itu intinya supaya si hiring manager ini tertarik buat manggil kita ke interview. Jadi harus apa? Harus stand out. Kenapa stand out? Coba kita bayangin. Suatu posisi yang sama, mungkin ada 100, mungkin ada 200 applicant, right? Tapi mereka nggak mungkin panggil interview 100-100-nya. Nggak mungkin, karena 100 jam lebih buat interview semua. Jadi pasti hiring manager nggak mungkin interview 100-100-nya. Jadi mungkin mereka bakal call
like top 5, top 10, atau tergantung yang mereka lihat siapa yang kira-kira sesuai gitu. Jadi resume kita harus stand out, harus beda dengan yang lain-lainnya, harus nggak seperti average gitu ya. Jadi stand out seperti apa? Nah, kalau dilihat sebelah kanan di sini, urutannya itu seperti di nomor 1, sebenarnya kita harus stand out buat hiring manager nomor 1, karena hiring Betul. manager adalah yang membuat hiring decision. Mm-mm. Nomor 2, recruiter. Nah, recruiter itu contohnya seperti tadi, karena aplikasi bisa 100, bisa 200. Hiring manager juga sulit buat melihat 100-100-nya, 200-200 resume. Jadi mereka biasa pakai recruiter yang buat mengerjakan yang hal-hal kecil seperti ini, buat screening, kira-kira cocok Yeah. atau enggak, kasih top 5 atau top 10, atau maybe top 20 buat si hiring manager tersebut. Jadi resume kita juga masih stand out buat recruiter. Nomor 3, sebenarnya ini ATS itu applicant tracking system. Kebanyakan orang bilang, oh resume itu kebanyakan 100-200 dia masukin ke mesin buat lihat cocok atau enggak. Ya, Betul. ini ada beberapa company yang pakai sistem ini, ada yang semua recruiter bakal melihat semua resume. Jadi kita nggak persis tahu company yang kita apply itu pakai atau enggak. Tapi ya karena kita tahu kadang-kadang ada yang pakai, let's just do our best buat fulfill the requirement of the ATS itu tadi ya. Nanti bakal dijelaskan lebih lanjut. Nah, yang di bawah ini mungkin yang paling penting nih buat orang-orang yang biasanya apply kerja di Indonesia, buat pindah ke Kanada. Nah, ini kadang-kadang suka pertanyaannya, perlu nggak sih masukin hal-hal ini? Jawabannya tidak perlu gitu ya. Jadi misalnya apakah pria atau wanita gitu ya, contohnya agamanya apa, ID number, KTP-nya atau apanya, umurnya berapa, foto juga semuanya tidak perlu gitu di-include di resume ya. Jadi banyak hal yang kita bisa masukkan ke resume yang akan aku bahas nanti, tapi ya hal-hal ini tidak perlu gitu ya. Ini salah satu kuncinya kali ya, perbedaan antara resume Indonesia dengan Kanada tuh di situ ya, yang di bawah ini yang tadi kamu sebutkan itu ya. Betul, iya, betul. Ya, dan mungkin juga ada perbedaan juga ya, mungkin saya nggak bahas ini, tapi resume sama CV gitu ya. Itu resume sama CV itu dua hal yang berbeda. CV, curriculum vitae itu biasanya melist semua yang pernah kita kerjakan, jadi panjang semua gitu ya, semuanya di list, terus bisa 2-3 halaman atau lebih. Tapi kalau kita namanya resume itu sebenarnya lebih seperti summary gitu ya, summary dalam arti oke, kita mungkin punya history, kita punya misalnya 100 item gitu. Tapi kita cuma tunjukkan mungkin 10-20 item yang relevan buat job yang kita mau apply gitu ya. Yang sekali lagi buat stand out tadi. Jadi bukan CV yang kita gunakan resume. I see. Oke. Menarik. Sip. Terus, nah berikutnya, strukturnya seperti apa? Nah, ini kalau sebelah kiri nih, nah kadang-kadang ada sedikit perbedaan gitu ya sama satu resume sama resume yang lain. Tapi buat saya yang paling penting adalah biasanya paling atas ada ya name sama kontak, namanya siapa, kontak detailsnya seperti emailnya, nomor teleponnya, alamat. Biasanya kita taruh di situ, simple saja. Summary. Nah, summary ini pendek, mungkin 3-4 kalimat, kadang-kadang lebih, nggak lebih maksudnya, sorry. Kadang 3-5 line gitu ya. Itu yang saya bilang sebagai elevator pitch. Elevator pitch dalam arti apa? Nah, kita bayangkan seorang recruiter bakal lihat resume ini. Dia lihat dari atas. Pada saat lihat dari summary itu, tujuannya adalah aku mau lihat nggak sih sisa dari resumenya itu gitu. Orang ini cocok nggak sih? Nah, itu membantu mereka buat make a decision. Oh, ini orangnya kayak cocok nih, saya mau lihat lebih detail. Karena bagian yang bawah, professional experience, education, segala macam, biasanya lebih panjang. Jadi kalau kita ada sedikit summary di atas yang bilang, nanti ada tipsnya sedikit bagaimana, tapi intinya value yang kita bring ke employer itu apa gitu ya, achievement kita apa. Jadi misalnya kalau orang itu butuh seorang
ini contohnya aja, posisinya adalah seorang project manager gitu ya. Mm-mm. Ya kita bilang di summary, I'm a project management professional gitu Mm-mm. with this kind of impact or value Mm-mm. in the past how many years gitu ya. Mm-mm. Kalau misalnya yang di contohnya aja, contoh lain, kita bawa sedikit lebih lanjut lagi. Kalau misalnya job description-nya bilang, we are looking for a project manager in the oil and gas industry Mm-mm. with minimum of 5 years of experience. Misalnya, ya Mm-mm. kita bisa aja tulis kita di summary, oh saya ini project management professional with the background in oil and gas industry and 10 years of experience. Jadi begitu lihat satu kalimat itu, si recruiter atau hiring manager bisa lihat, oh ini udah sesuai dengan profil yang aku cari, gitu ya. Jadi kurang lebih begitu. Jadi aku mau lihat di bawahnya apa. Nah, yang professional experience ini adalah hal yang saya bilang paling penting. Ya, khususnya buat orang yang udah pengalaman bekerja ya. Tapi kalau misalnya belum ada pengalaman bekerja, baru lulus kuliah misalnya, ya kadang-kadang tetap bisa ada professional experience juga kan. Misalnya dari internship atau volunteering gitu. Volunteering juga bisa masuk ke experience di sini gitu ya. Nah, ini ada yang penting juga nih di sini ya. Achievement or impacts. Nah, dari reviewing banyak resume, orang kirim ke resume minta tolong kasih tips. Nah, rata-rata orang dia bakal tulis job description, bukan achievement, bukan impact. Dan berarti, oh saya membuat analisa ini, oh saya membuat, saya harus report ke manager, saya harus do this annual daily report apa misalnya contohnya. Itu lebih job description. Nah, rata-rata semua bakal banyak orang atau banyak applikan bakal menggunakan job description. Nah, kembali lagi ke poin tadi, gimana supaya stand out, ya kita nggak boleh sama dengan yang lain. Kita harus lebih mendetailkan, lebih menunjukkan impact kita apa. Contohnya, kalau tadi kita bilang, oh kita membuat analisa A, B, dan C, yang kita tunjukkan adalah analisa, kita menggunakan analisa tersebut, hasilnya apa? Apakah kita improve productivity? Apakah kita save the company's money? Apakah kita add the revenue of the company? Jadi kita lihat, oh orang ini bekerja dan impact-nya jelas gitu ya. Contohnya bilang, oh contoh lain misalnya, oh saya coach junior team members. Nah pertanyaannya, berapa junior team members-nya? Apakah 5, 10, 100 gitu? Mungkin beda kan ya. Kalau kita coach orang yang pernah coach 5 orang, yang pernah coach 10 orang, sama pernah coach 100 orang. Mungkin beda gitu ya. Jadi kita mau tambahkan detail-detail itu, quantify our impact gitu contohnya ya. Ini beberapa contoh ya, cuman pasti lebih banyak lagi mungkin ya. ini nggak ya, berarti ada beberapa keyword dalam bahasa Inggris yang mungkin ketika kita jabarkan job description itu lalu di-connect dengan kata-kata misalkan to increase atau to ensure gitu ya. Jadi misalkan I prepare the budget, I monitor the budget to ensure that the company achieve its performance atau seperti gitu kali ya. Betul. Nanti ada penjelasannya lebih lanjut. Contohnya framework-nya seperti apa, struktur apa yang saya pakai biasanya buat tulis bullet points-nya apa. Jadi kita professional experience itu kan biasanya kita ada apa namanya ya, nama company-nya, nama posisinya, tahun berapa sampai tahun berapa, terus di bawahnya bullet points kan, 1, 2, 3 bullet point. Nah, gimana kita bikin bullet points-nya supaya sesuai? Nah, nanti itu aku bakal share lebih lanjut di beberapa mungkin 2 slide setelah ini. Oke. Ya. Nah, terus ada satu lagi sedikit itu tadi ITS kita udah bilang itu keyword-nya apa. Jadi yang saya biasa anjurkan adalah kita jangan bikin satu resume buat 100 pekerjaan. Ya, lebih baik kita ada satu pekerjaan yang benar-benar kita mau. Nah, resume kita masih tailor, kita update, edit sesuai dengan pekerjaan itu. Betul. Nah, the first thing yang kita lakukan pada saat lihat pekerjaan itu kan, of course ya, ini suka atau enggak, mau apply atau enggak. Tapi kalau misalnya kita decide, nah ini job fit nih, good fit nih, pekerjaan sama yang saya mau nih. The next thing adalah lihat keyword apa sih yang mereka tulis di situ. Ya, contohnya apa tadi ya? Kalau engineering itu biasanya ada standar-standar tertentu ya, ISO atau apa, SME atau apa gitu. Atau misalnya kalau IT itu nama software gitu ya. Apakah familiar dengan SAP, Oracle atau apa gitu. Itu contoh-contoh keyword. Betul.
kalau misalnya apalagi ya, kalau misalnya ya financial analyst ya mungkin Oh ada iya, beberapa analisa atau beberapa betul, model yang pernah dikerjakan gitu ya. Itu betul. juga biasanya ada keyword. Nah, kita make sure keyword ini kita catat dan resume kita ada keyword-keyword tersebut gitu. Karena kalau misalnya jobnya membutuhkan seseorang yang punya experience di SAP misalnya, tapi Iya, kita nggak bilang kita pernah ngerjain SAP, ya mungkin recruiter atau hiring manager bilang ini kayaknya nggak sesuai gitu karena dia nggak iya, pernah mengerjakan ini, padahal kita perlu banget nih uh, software ini gitu iya. ya. Ya itu contohnya. Jadi itu keywords tadi. Nah, Mm, yang di bawah yaitu lebih less important, tapi kita mm, masukin aja education biasanya perlu ya lulusan mm. dari mana, majornya apa, course-nya apa, Betul. others itu tadi keyword itu juga bisa kalau misalnya belum masuk yang di bagian professional experience tadi, ya Mm, kadang-kadang kita masukin di bagian bawah gitu ya, other mm, other other knowledge or other iya. skills atau apa gitu ya. Mm, Soalnya oke. kadang-kadang pekerjaan ada yang bilang kayak butuh driving license Oh misalnya, ya iya, kita nggak tulis di professional experience, tapi mungkin iya, kita tulis di bagian others, kita punya benar. valid driving license misalnya. Betul. Atau kan kadang-kadang perusahaan juga membutuhkan mereka yang bisa bisa mempunyai mobil sendiri kadang-kadang kan, Betul, karena mungkin di betul. lokasi tempat kerjanya tuh tidak ada akses public transport, bener nggak? Betul, Ada betul, betul. kemungkinan seperti itu ya. Iya, ya. Jadi Kak, itu Ya, biasanya ada di job description-nya, betul. dan kita make sure di sini kita tulis ya kita fulfill that requirement. Iya, Jadi kita cocok semua nih, gitu ya. betul, betul. Iya. Oke. Oke, sip. Nah, lanjut sedikit lagi. Nah, Mhm, jadi tadi strukturnya sedikit berbeda. Mungkin kalau fresh grad yang sebelah kanan ya, mhm. biasanya education-nya dulu di atas, Mmm, baru professional experience di bawah. Tapi intinya sama apa yang kita masukin ke uh, apa namanya ke resume itu sama. Nah, kalau mhm. lihat di sebelah kanan education-nya agak sedikit tebal ya, kita memang fresh grad, professional experience belum banyak kan. Tapi Betul. di bagian education sendiri pun kita juga bisa tulis impact-impact tadi gitu ya. Mhm. Dalam arti beberapa school project mungkin relevan buat Mmm, uh, pekerjaan tersebut. Jadi kita mau highlight iya, school project kita apa sih misalnya. betul, betul. Ya, kita contoh aja lah kalau school project-nya berhubungan dengan ya kita misalnya ada project, ada deadline, ya itu kan kita bisa spin Iya, sebagai project management kan, oh kita meet the iya, deadline, kita meet the scope, masih sesuai dengan cost-nya, hasilnya betul, apa gitu kan. betul. Atau misalnya kita semua itu hasilnya ada publikasi di media-media Iya, tertentu, betul. atau ada paten lah, atau patent atau apa gitu. Kita bisa masukkan hal-hal yang impactful yang bikin kita stand out di bagian education juga. Atau ini kali ya, di yang kalau fresh graduate juga ditambahin, misalkan ketika lagi kuliah pun ada co-op atau apprenticeship yang diikutin, nah itu bisa Betul. dimasukkan juga ya di situ ya? Betul, betul. Ya, Mhm. kalau itu bisa masukin education, untuk kadang-kadang masuknya professional experience. Kalau Oh, professional misalnya experience, ya mau betul. memang posisi kita intern atau co-op gitu. Mhm, mhm. Karena kita intern atau co-op di sebuah company kan, Betul. company yang ada namanya ya. Kita sebenarnya intern itu juga seperti employee saja, cuman ya Mhm, masih statusnya masih masih student gitu ya. Tapi mhm, bisa kalau ada intern atau co-op bisa masukkan ke professional experience. Nah, mhm. yang lain yang bisa dimasukkan ke education itu kalau kita ikutan klub, misalnya Oh klub iya, kita jadi pengurus sebuah klub gitu kan, mhm, atau kita ada fundraising event, kita mhm. pernah di sekolah itu kita pernah ngadain fundraising event, itu kan sebenarnya fundraising event itu juga important gitu ya kadang-kadang ya, Betul. karena itu nunjukin kita punya Mhm, kemampuan buat organize sebuah event. Karena kadang-kadang pekerjaan kita juga perlu organize workshop atau apa gitu betul. kan. Jadi mungkin relevan ya. Iya, Tapi prinsipnya juga sama. Kalau iya, misalnya kita ada seperti fundraising event, misalnya mhm, kita organize, ya impact-nya apa? Siapa yang datang? iya, Misalnya how much yang kita raise gitu ya sebagai suatu fund gitu, atau ada VIP-nya nggak, ada VVIP-nya nggak yang kita host gitu. Banyak hal yang sebenarnya kita bisa include supaya bikin kita stand out. betul. Terus, ini juga ini, berarti, kan yang nonton video ini kan, kadang-kadang ada juga tuh mereka yang lagi mau sekolah ke Kanada ya, Mhm, mhm, dan beberapa suka ada yang bertanya-tanya kan. Dah, ini, mhm. sesuatu yang menarik juga bahwa kalau misalkan kita mau ambil kuliah di Kanada gitu ya, dan nanti tujuannya Iya. untuk dapatkan PR, Mhm, kalau bisa ada chance di programnya yang ada apprenticeship atau co-op atau mhm. ada internship, menurut Raymond itu bagus nggak? Karena Oh bagus menurut Kak, saya kan iya. itu akan nanti
bisa menambah di professional experience-nya ya, untuk yang fresh Betul. graduate itu ya, bener nggak? Betul, dan nggak cuma itu aja, kadang-kadang internship itu juga kalau kita perform bagus di sebuah internship, kadang-kadang Mhm. mereka juga kasih offer gitu kan, oh kalau udah selesai Mmm, kuliah bisa balik lagi sebagai employee gitu. betul. Kayak contohnya di company saya sekarang juga banyak intern summer student gitu yang Mhm. begitu lulus mereka join sebagai full time employee gitu. Oh, oke. Atau kontraktor lah, kadang-kadang kontraktor Ya, dulu baru employee, betul tapi betul. prinsipnya sama gitu. Kadang-kadang internship itu kalau kita bisa perform yang bagus, kita kan tadi networking juga ngaruh ke situ ya, Betul. karena kita internship kita bisa pakai buat networking dengan kenal-kenal banyak orang. Um, ada kesempatan buat misalnya setelah lulus kita dikasih offer gitu ya, kalau Betul. kalau semuanya sesuai ya. Betul betul betul. Oke, sip sip. Mhm. Good, good. Oke, so tadi berikutnya ya tadi ini summary ya, jadinya Mhm yes and no. Jadi yang sebelah kiri tadi kita yang bagian atas itu summary ya. mhm Intinya key achievement gitu, yang kita highlight yang nomor satu achievementnya mhm. apa, something unique ke kita. Tapi tadi aku udah kasih contoh lebih 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 jelas lagi ya kalau Mhm soal project management. Kita tahu oh ini project management with X number of years of experience in the sector misalnya contohnya. mhm Nah, yang no itu yang sebelah kanan mungkin yang interesting juga banyak orang kasih buzzword gitu ya. Buzzword dalam arti ya sebenarnya ini kata-kata yang kesannya positif tapi semua orang juga pakai yang serupa dan mmm, nggak benar-benar ada maknanya gitu. Contohnya iya. oh self motivated, Mmm, hardworking, highly enthusiastic, results driven, mmm, analytical thinker gitu ya. Kayak ini orang banyak suka pakai kata-kata ini ya. Itu iya iya sebenarnya udah kosong lah artinya karena semua iya recruiter juga sering lihat kata-kata ini. Jadi fokusnya jangan ke password tapi ke achievement dan yang quantifiable tadi. iya. Jangan Kadang-kadang kepanjangan juga. iya, Kenapa? buzzword-nya itu kadang-kadang kesannya kayak jadi exaggerating, bener nggak? Terlalu Iya, iya. membesar-besarkan gitu jadinya, bener nggak? Iya. Tapi Mhm juga panjang-panjangin gitu kan. Karena mhm, kalau kita itu kan dua kata sendiri, padahal kita nggak banyak space di resume kan. Kalau betul. oh mungkin ini sebenarnya tadi kita belum bahas juga. Biasanya one page resume is preferable, Mhm, kecuali kalau mungkin punya 30 tahun of experience, ya one page iya, resume maybe udah terlalu pendek, mhm, maybe 2 pages resume. Tapi mmm, generally one page resume is enough buat yang 5, 10 years of experience, 15 years of betul experience even ya. betul So betul. space kita nggak banyak kan. Jadi jangan kita tambahin dengan kata-kata yang sebenarnya nggak menambah value ke kita. Mhm, Mendingan space itu dipakai buat hal-hal yang tadi sebelah kiri yang quantifiable, yang sesuai dengan job description, iya, dan lain-lain itu ya. mhm Ya, terus cookie cutter dalam arti juga sesuai dengan yang tadi sudah dibilang. Kalau kita ada satu job, baiknya resumenya dicocokkan dengan job tersebut gitu. Jadi kita nggak pakai satu resume buat apply ke 100 mhm pekerjaan gitu ya. Jangan juga bilang job description. Ini mirip juga dengan poin selanjutnya yang professional experience. Nah, mungkin kita lanjut aja ya ke mhm, professional experience-nya ya. betul Tadi betul bullet betul. point-nya seperti apa. Nah, ini nih, ini saya bisa bagi biasanya strukturnya seperti ini ya, tiga Mmm, hal ini. Mulai dengan action verb, mhm terus what and how, mhm, dan terakhir results-nya, like how much, mmm, quantifiable kalau mhm bisa. Nah, mhm yang pertama action verb. Nah, mhm, ini contohnya develop, implemented, mhm design, presented, patented. Ya mhm, ada banyak lah. Kita kalau Google search list of action verb for resume, banyak websitenya, banyak ya, bisa puluhan gitu ya. Kita mhm coba pilih buat particular experience, action verb mana yang paling sesuai ya. mhm, Dan action verb ini juga ada yang lebih powerful dibanding yang lain. Contohnya, mmm, uh, misalnya orang kadang-kadang ya ini kita orang mungkin kurang pede atau apa kita tulis ya oh help, right? mmm, So mhm help itu kurang powerful kan. Kalau mhm misalnya kita facilitated itu lebih powerful contohnya, atau mhm kita develop something or assisted itu juga kayak misalnya contohnya oh kurang kurang ini. Cuman kadang-kadang sesuai ya. mhm, Don't get me wrong, kadang-kadang memang memang itu yang harus dipakai. Cuman iya, kita coba lihat action verb apa yang um, lebih powerful, mhm tapi truly represent what we did in that mhm, particular project gitu ya. betul betul, Ya, yang kedua what and how. Nah, ini kita mau lebih spesifik ya, jadinya kita bikin lebih clear. Contohnya project name. Ya, ada beberapa project yang uh,
apa namanya, orang tahu dan kita mau taruh di situ sebagai nama projectnya. Framework use. Nah, frameworknya dalam arti apa ya? Tadi bisa framework, bisa metodenya apa gitu ya, bisa model. Misalnya contohnya kalau kita programming ya, mungkin kita bisa tulis programming language-nya apa, contohnya kan, atau kita bisa bikin algoritmnya apa gitu. Itu kalau IT ya. Kalau misalnya project management tadi ya mungkin standar what international standard are we using gitu ya, atau kalau kita di manufacturing misalnya ya, manufacturing juga banyak kan, ada Lean, Six Sigma, apa segala macam gitu ya. Emang spesifik metodenya apa yang kita pakai buat mengerjakan project tersebut. Gitu Betul. ya. Ya, itu yang what and how, tools-nya, konsepnya juga. Nah, yang terakhir ini juga penting. Tadi results, how much. Itu nomor satu nih dikasih tanda seru dikit nih, karena ini penting nih. Numerical impact. Kalau kita bisa quantify, kita put some numbers ke achievement kita, itu make a lot of difference ya. Contohnya tadi sebenarnya dibahas juga sedikit. Kalau kita, misalnya kita presented, misalnya kadang-kadang action group-nya ya kita present sebuah apa namanya ya, sebuah presentasi lah katakan gitu. Berapa audiens yang lihat presentasi kita gitu? Itu 100 orang, 1000 orang, atau cuma 1 orang. Nah, itu kan beda kan. Kalau kita bisa, kita present ke 100 orang, 1000 orang, itu udah bagus ya. Even better kalau presentasi tersebut membuahkan sebuah hasil yang kita bisa quantify. Contohnya, karena kita presentasi ke 1000 orang, misalnya apa ya contohnya ya? Kita pitch gitu ya. Kita pitch ke 100 orang dan kita bisa raise like $1 million gitu. Kita mau quantify, gara-gara pekerjaan kita, company kita dapat $1 million gitu, contohnya kan. Betul. Itu juga penting. Contoh lain yang kadang-kadang, kalau nggak ada dollar value, gimana? Ya, nggak apa-apa juga. Dollar, misalnya, karena kita implement kita lihat ke sebuah proses, kita improve the process, kita bisa cut production time by half gitu ya, improve by cut by 50% or improve productivity by 20% atau apa gitu. Kalau ya bisa dollar value, bisa persen, bisa dan lain-lain gitu, jumlah orang maybe ya, itu bisa kita masukin kalau ada angkanya ya. Betul. Kadang-kadang value at stake itu dalam arti begini, kita mungkin bukan cost savings, mungkin bukan additional revenue, tapi kalau misalnya kita manage account, seorang sales manage account, account-nya itu kita bisa quantify juga. Misalnya kita manage $100 million account or $500,000 account, right? So itu juga mirip-mirip, tapi maksud aku jangan lupa bahwa hal-hal seperti itu juga bisa kita include sebagai suatu quantification dari result pekerjaan kita. Gitu. Betul. Berarti bukan harus selalu dalam bentuk money, benar nggak? Betul. Tapi bisa juga dalam meng-increase value-nya atau membuat customer lebih happy atau apa seperti itu gitu ya. Boleh juga. Betul banget. Nah, itu bisa contoh juga ya, kalau customer happy, misalnya tadinya rating kita misalnya ada apa ya intinya, misal customer satisfaction-nya tadi 70% naik jadi 80% gara-gara kita mengerjakan sesuatu. Nah, itu juga impact kan, kita juga bagus gitu ya. Atau kadang-kadang kita compare dengan benchmark, misalnya kita mengerjakan sesuatu, misalnya apa ya, misalnya ya tadi efisiensinya 90%. Ya, tapi benchmarknya atau industri standarnya 80%. Berarti kita bisa tunjukin, kita lebih tinggi daripada industri standar gitu. Jadi apapun yang bisa bikin stand out itu membantu. Betul. Dan seperti yang tadi Raymond jelaskan, bukan job descriptions ya. Jadi bukan dijabarkan secara panjang. Ambil key highlight pentingnya yang sampai kita juga bisa membuktikan kita achieve sesuatu. Benar nggak? Betul. Dan ini juga penting pada saat interview nanti ya, karena kadang-kadang kalau interview itu ya hiring manager udah lihat resume kita, dia bakal lihat, can you tell me more about when you did this, right? Jadi kita masih nggak cuma sekedar tulis di resume, kita juga masih bisa menceritakan apa yang sebenarnya kita kerjakan. Betul. Makanya kalau mau ngomong secara jujurnya, nggak boleh bohong dalam resume. Harus tampilkan sesuai dengan faktanya, benar nggak? Iya, betul. Oke. Sip. Lanjut. Oke.
Ya, jadi ini contohnya ya, ini beneran actual resume. Jadi ada satu orang yang saya coba bantuin ya. Jadi ini sebelumnya dia tulis seperti influence, dia pakai kata influence, pipelines and terminal projects for engineering design development, risk mitigation and regulatory compliance in the 50 to 100 million dollar range, amounting to total additional revenue of $1 billion to date, right? So agak susah diinterpret gitu ya. Nah, setelah dikasih advice, dia ubah seperti yang kanan ini. Ini better, walaupun masih bisa lebih better lagi ya, masih bisa lebih baik lagi. Cuman dia ganti seperti ini. Jadi rather than influence, itu dia pakai implemented, right? Implemented total cost of ownership. Nah, TCO ini contohnya itu suatu konsep yang cukup umum ya. I think banyak orang tahu TCO itu apa sih? Total cost of ownership approach to pipelines and terminal projects for engineering design development resulted in throughput risk savings of 70K annually, right? So angkanya sedikit beda. Gue juga nggak persis tahu kenapa yang kiri segitu, yang kanan segitu. Tapi ada beberapa hal yang kayak action verb-nya lebih jelas, implemented, bukan influence. Karena influence itu kayak, oke, jadi sebenarnya role-mu apa sih gitu. Betul. Kasih input doang, terus are you claiming the whole thing? Tapi kalau implemented jelas setelah ditanya memang dia benar-benar yang lead project ini gitu, right? Mungkin dia yang kiri itu dia agak takut gitu. Tapi kan decision-nya bukan saya doang, decision-nya kan satu tim, ada bosnya saya segala macam ya. Nggak apa-apa gitu, walaupun you don't make the final decision, tapi lu yang implement project tersebut sehingga membuahkan hasil itu. Jadi own it gitu, take credit gitu for what you do, right? Ya, jadi kurang lebih begitu, tapi angkanya juga jelas ada 70.000. Ya, anyway, kalau misalnya contohnya kalau misalnya job description-nya perlu seseorang yang pernah mengerjakan total cost of ownership, this will be helpful to put into the same bullet points gitu ya. Betul. Iya. Lebih ringkes ya kalimatnya jadinya ya. Betul. Oke. Sip. Oke. So I think terakhir summary aja ya sebelum nanti kita bisa ada Q&A kalau misalnya Darwin mau nanya juga. Tapi kita juga ada banyak bahas tadi ya sebelumnya ya in between. Ya, jadi kita ulang lagi 4 poinnya apa. Nomor 1, no jobs that are a good fit ya. Kadang-kadang orang yang saya ngobrol gitu ya, kalau kita imigran gitu, kita bilang, kita mau kerja apa aja deh gitu. Ya nggak salah sih, dalam arti itu kan mindset-nya berarti ya kita mau survive, kita mau bekerja apa saja gitu. Tapi lebih baik lagi kalau kita tahu value kita apa, strength kita apa, job apa yang sesuai dengan itu, dan kita coba aim ke situ. Jadi kita lebih targeted gitu ya buat mencari pekerjaan yang sesuai dengan pengalaman kita, dengan aspirasi kita segala macam gitu ya. Nomor 2, tadi utilize networking, warm and cold. Warm itu adalah ya kita udah kenal teman-teman, ya kita minta dikenalkan dengan teman-teman mereka. Atau teman-teman kita sendiri kadang-kadang mungkin bisa refer kita ke company yang membutuhkan kita gitu. Atau cold itu bisa lewat LinkedIn, bisa lewat career fair, bisa lewat emailin orang. Ya banyak metodenya buat cold networking ya. Nomor 3, optimize your resume menggunakan tips-tips yang tadi sudah dibahas sebelumnya ya. Yang keempat ya setelah dipanggil interview, make sure kita do our best sehingga kita bisa convert interview tersebut menjadi sebuah job offer gitu ya. Jadi kurang lebih gitu ya, 4 poin yang summarize buat hari ini. Oke, sip. Waduh, mantep banget nih. Thank you nih Raymond udah memberikan informasi yang gue susah mau ngomongnya, tapi ini valuable-nya nih. Gue nggak tahu kalau dinilai secara value berapa nih. Ini informasi yang berharga banget ya buat kita semua ya. Mungkin ada beberapa hal nih yang mungkin secara singkat aja ya, gue mau diskusi dengan lo ya. Mungkin kita stop sharing kali ya. Ya, boleh. Oke. Raymond, saat ini nih kondisinya nih begini nih ya. Banyak teman-teman yang ingin pindah ke Kanada dari Indonesia ya. Cuman dengan adanya skema yang baru nih dengan express entry, ini nih berat bagi mereka ya. Jadi banyak dari mereka yang harus lewat jalur sekolah. Dan di mana kita tahu kalau jalur sekolah kan ke Kanada itu butuh biaya yang cukup besar ya. Nah, jadi ada beberapa juga yang mungkin secara dana tidak mencukupi untuk sekolah ke Kanada dan akhirnya berusaha mencoba melamar dari Indonesia gitu ya.
Coba melamar-lamar dari Indonesia untuk ke Kanada gitu ya. Mhm. Nah, kalau menurut kamu ya, saat ini dengan kondisi yang ada seperti itu, strategi seperti apa sih yang harus dibuat oleh teman-teman yang dari Indonesia nih, yang kalau lagi mau lamar langsung ke Kanada gitu? Tentu saja memang membutuhkan, suatu skill yang khusus ya, Mhm. sehingga attract gitu untuk, recruiter di Kanada sampai akhirnya nanti membutuhkan effort banyak untuk mau merekrut, mereka dari Indonesia gitu. Nah, kurang Mhm. lebih kalau menurut overview kamu gimana nih kondisi saat ini gini? Iya betul ya memang ya, sekali lagi, mungkin kalau secara immigration is not my expertise ya, cuman Betul. kalau dari yang saya, lihat orang-orang, yang saya bisa share, dari pengalaman saya juga, ya seperti yang Darun bilang tadi, kalau apply langsung itu mungkin lebih susah karena, employer di sini berarti mesti khusus sponsorin visanya dan Betul. lain-lain. Ya, I think, beberapa option yang lain adalah internal transfer. Mungkin internal transfer lebih Mhm. lebih, lebih lebih memungkinkan ya, kalau misalnya memang Betul. ada kesempatan itu. Dalam arti, kalau teman-teman udah bekerja di suatu company yang internasional, yang punya Mhm. cabang di Indonesia, Mhm. sudah bekerja beberapa tahun, dan sudah ada achievement-nya, seperti tadi achievement itu, bisa Mhm. dipakai buat minta transfer gitu ke Mhm. Kanada, kalau misalnya memang skill-nya sesuai gitu. Mhm. Nah, tadi saya nggak bahas, saya pertama kali ke sini 2012, tapi 2017 saya Mhm. ke sini, itu ya memang saya waktu itu sudah ada PR lah gitu ya, tapi Mhm. saya transfer gitu dari company yang sama di McKinsey di Indonesia, saya Mhm. minta transfer ke McKinsey di Kanada. Mmm. Nah, caranya seperti apa? Ya saya networking lagi sekali lagi dengan Mhm. decision maker di Iya, Kanada, yaitu partners-partners contohnya ya. betul. Jadi mereka sudah kenal saya, mereka sudah value Mhm. saya, udah tahu value saya kayak Mhm. gimana, jadi mereka bisa sponsori bilang, "Oke, saya mau tarik orang ini, dia bisa kerja di office saya," gitu ya, Mhm. di lokasi sini. Ya mungkin sedikit beda ya, karena waktu itu posisi saya sudah, PR gitu ya. Mhm. Tapi, mungkin, yang serupa bisa dipakai buat teman-teman yang considering buat pindah ke Kanada Mhm. dan sudah bekerja di suatu company internasional, mungkin Ya. ada kesempatan seperti itu gitu ya. Iya. Mhm. Mhm. Betul. Mungkin itu aja sih, saya nggak bisa Iya, kasih advice banyak di hal-hal yang betul. lain gitu. Iya, benar benar. Nah, ini ada satu hal nih yang menarik nih yang, tadi kan kamu mention mengenai networking 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 ya, itu sesuatu yang Mhm, sangat penting sekali dan saya betul. rasakan hal itu ketika saya dulu mendapatkan pekerjaan di sini. Nah, eee, misalkan nih seperti yang Ya, case kita ya, kita mhm, dari Asia gitu kan, datang ke sini ya kan, dengan iya, culture yang masih culture Asia gitu kan. Kita betul. berusaha networking dengan teman-teman atau dengan atasan yang culture-nya barat gitu, western. Mhm. Nah, itu bagaimana kita adaptasinya? Itu Nah, sesuatu yang saya juga merasakan itu challenge yang berat buat saya waktu itu. Nah, kalau right Raymond right. bisa sharing nggak gimana tuh? Mhm. Oke oke, menarik. Nah, Mhm. saya masih learning ya, Mhm. to be honest masih learning, jadi masih banyak yang bisa, saya pelajari. Cuman yang Mhm. selama ini kan udah bertahun-tahun mengerjakan dan yang, biasa saya lihat bedanya adalah kalau kalau dengan networking dengan orang-orang yang sini, kita mesti Mhm. nomor satu straight to the point, Betul. right? Lebih lebih concise, lebih cepat, Mhm. bukan bikin email yang super panjang. Mhm. Nomor dua, kita mesti bring value-nya kita itu apa upfront gitu ya. Mhm. Contohnya kalau kalau networking saya misal di LinkedIn gitu ya, saya Mhm. keep it Mhm. short ya. Nomor satu, hi misalnya gitu. Mhm. Mungkin paragraf pertamanya lebih ke arah common ground-nya apa atau apa Mhm. yang kita lihat dari dia. Jadi kita jangan seakan-akan kita copy paste saja kalimat kita ke semua orang. Jadi kita Iya. ada kata-kata contohnya, kita kita bilang, "Hey, aku lihat profil kamu, kamu kerja di company ini gitu Mhm. dengan posisi ini." Atau itu contoh satu. Nomor dua, Mhm. "Oh, saya lihat kamu imigran juga gitu ya, Mhm. 2-3 tahun lalu. Saya juga imigran nih gitu." Contohnya kan Betul. jadi establish kayak, oh ini ada common Mhm. ground. Atau, oh kita sama-sama pernah kerja di company ini Mhm. gitu contohnya ya. Atau lebih 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 better lagi kalau kita memang benar-benar pernah ketemu dia Mhm. kita Mhm. misal lihat lihat videonya dia atau lihat Mhm. Mhm. bisa YouTube channel-nya dia atau speech-nya Iya, dia gitu. Kita juga betul. bisa bilang, "Oh, I watch your YouTube, it was inspiring, it was Mhm. Mhm. insightful," atau "I learned this and that from your speech last time." Gitu. Jadi kita make it short, one sentence buat tunjukin Mhm. bahwa, oh kita kita pernah lihat dia, kita tuh udah do our research about who that Iya. person is. Nomor dua juga straightforward gitu dalam Mhm. arti,
kita tuh mau ngapain sih ya, misalnya I want to understand more about what you are doing, right? Or I want to understand more how you transition from engineering to consulting misalnya, or I want to understand more about the culture at your company, right? Banyak yang hal kita bisa lihat, dan tapi itu masih genuine ya, dalam arti kita jangan tulis semua itu, tapi sebenarnya kita cuma mau dapat pekerjaan doang gitu ya. Kita mesti genuine, memang kita mau belajar, kita mau build a relationship gitu lah. Itu nomor 2 ya. Nomor 3, biasanya kita itu satu sentence kan ya. Yang nomor 3 ya kita quickly bilang value kita apa ya. Tadi seperti yang summary tadi. Background aku di consulting, I have 10 years of experience. So jadi kayak kita tunjukin sedikit, saya ini apa nih, cocok nih dengan apa yang mungkin dia mau cari di company dia dan lain-lain gitu. Jadi balik lagi, jadi intinya kita mesti straight to the point, kita mesti concise, kita value-nya apa dan kenapa kita mau have that conversation gitu. Oke, sip deh. Oke, dan ini mungkin yang terakhir nih Raymond, kalau boleh kasih motivasi nih ya buat teman-teman semua nih ya. Karena saat ini kondisinya udah lagi COVID ya kan. Dan juga sebelum COVID pun banyak yang bilang nih, teman-teman yang udah di Kanada nih banyak yang bilang nih cari kerja tuh di Kanada tuh paling susah. Kirim resume tuh udah banyak sampai harus interview beberapa kali. Dan akhirnya sampai nyantolnya tuh pun nggak gara-gara cari kerja itu, karena akhirnya dikenalin sama teman lewat network gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang lagi kena laid off dan saat ini adalah sedang mencari pekerjaan dan udah mulai frustasi karena udah kirim mulai banyak lamaran masih belum dapat juga. Kira-kira motivasinya apa nih, Raymond? I think motivasinya ada ya, keep going. You only need like one, right? You only need one yes, right? Betul. Even though you have like 100 no, if you just have one yes, that's enough to change your life, right? To get the job that you want, right? So ya mungkin kita udah kirim 10, 20, 30, keep going at it, keep learning, right? Keep being positive. Ya, you only need one yes. Betul. It's better to send rather than not sending, right? Yes. And tadi misalnya kalau kita apply, belum ada jawaban, kita tetap networking gitu. Misalnya contohnya kita message ke 10 orang yang jawab cuma 1, ya it's okay gitu kan. Betul. Kita ngobrol-ngobrol dengan 5 orang, tapi so far belum ada yang mau refer kita. It's okay, kita keep doing it. You just need one yes, right? One day kita ketemu orang yang sesuai, orang itu mau refer kita bekerja ke posisi di company mereka. That's like progress juga. Betul. Oke. Sip deh. Dan ini yang terakhir ialah Raymond ini juga memberikan jasa untuk coach untuk pembuatan resume ya, Raymond ya? Macam-macam, tapi di seputar career coach, buat bantu bikin resume, buat bantu misalnya mikirin pekerjaan apa yang kurang lebih sesuai dengan strength dan passion-nya teman-teman, atau buat membantu interview. Mungkin yang terbaik ya, saya aktif di LinkedIn ya, saya aktif di sana, biasanya post sehari, setiap Senin sampai Jumat post sekali, dan kalau ada yang message saya di LinkedIn atau add of a connection, I would try to have a conversation, right? So I think buat teman-teman the best way is just message me, it's free. I'm happy to be connected with you and to have a more conversation with you. Oke, nanti saya akan share ya link-nya Raymond di kolom komentar yang di video YouTube-nya, nggak apa-apa ya? Boleh. Oke, sip deh kalau gitu. Oke deh kalau gitu, thank you nih Raymond atas waktunya ya. Iya. Terima kasih banyak karena ini informasinya pasti akan berguna bagi banyak teman-teman. Gue tahu bahwa lu sibuk banget ya dengan segala aktivitas lu, dan juga lu masih punya anak kecil gitu ya. Betul. Dimana di Kanada ini apa-apa segala sesuatunya harus kita kerjain sendiri ya. Kita nggak bisa punya suster atau apa gitu ya. Iya betul. Oke deh kalau gitu, thank you atas waktunya, dan oke guys, demikian video kita hari ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa please subscribe, like, and comment, dan bantu sebarkan video ini karena informasinya berguna banget. Oke, thank you. Bye. Thank you. Bye.